Pernah denger gak cerita tentang anak cewek yang lahir dari keluarga tuli, tapi bisa nyanyi dan suaranya bagus banget? Cewek itu jadi satu-satunya orang yang bisa mendengar dalam keluarga tunarungu. Selama hidupnya selalu diandelin keluarga buat jadi penerjemah bahasa isyarat dan penerjemah lisan. Tapi, gimana pas cewek itu udah tumbuh dewasa dan mau punya kehidupan sendiri, meraih mimpi-mimpinya di luar sana? Ini adalah kisah tentang tanggung jawab, cinta, dan keberanian untuk memilih dan mengejar mimpi. Film Coda alias Child of Deaf Adults atau Anak dari Orang Tua Tuli bakal bikin kamu nangis sekaligus terinspirasi sama kisahnya ini. Ada sebuah keluarga yang unik dan istimewa banget di pedesaan Amerika. Salah satu anggota keluarga istimewa itu adalah si cewek rambut pirang ini, namanya Ruby, diperanin sama Emilia Jones. Karena bapaknya Ruby ini adalah seorang nelayan, jadi anaknya sering ikut bantu gitu deh kalau lagi ada waktu luang. Bapaknya Ruby nih namanya Frank, tapi kita panggil aja si bapak. Nah, kalau yang cowok ini tuh abangnya Ruby, namanya Leo. Kita panggil aja si abang. Ruby tuh suka banget nyanyi. Lagi mancing ikan aja nggak bisa berhenti nyanyi nih doi. Abis selesai mancing, Ruby dan keluarganya langsung ngejual ikan-ikan itu ke orang lautnya gitu deh. Tapi kali ini harga ikannya lagi turun banget. Tapi, lu pada heran nggak kenapa kok si Ruby yang ngomong ke orang laut itu? Kenapa kagak si bapaknya aja ya? Nah, jawabannya karena jadi cuma Ruby doang yang bisa mendengar dengan baik. Abis bantuin si bapak mancing ikan, Ruby langsung berangkat ke sekolah. Doi ini lagi sekolah di bangku SMA. Pas sampai di kelas, si Ruby malah ketiduran gegara kecapean bantuin si bapak. Sampai-sampai doi dilabrak sekaligus dibangunin dong. Makanya jangan kecapean, Neng. Setelah kelas selesai, Ruby sama bestinya mau daftar kegiatan ekstrakurikuler. Mereka sempat bingung mau ekskul apa. Tapi, main asal tebak aja nih. Mereka pilih ekskul Choir. Okay, just focus up. Wih, mentang-mentang suaranya bagus, jadi pede banget nih mau ekskul paduan suara. Waktu pulang sekolah hari itu, Ruby dijemput sama orang tuanya pakai mobil. Semua anak sekolah dibikin kaget sama mobil orang tuanya Ruby karena nyetel musik volumenya gede banget. Semua anak sekolah itu ngeledek Ruby dan keluarganya. Padahal kan orang tua Ruby tuli, jadinya nggak tahu kalau volumenya kegedean. Ngomong-ngomong, itu tuh mamahnya Ruby, kita panggil aja si mama. Abis itu Ruby sama orang tuanya ke rumah sakit buat berobat. Soalnya si bapak lagi sakit kulit gitu deh. Jadinya apa-apa keluarga ini tuh selalu minta tolong Ruby jadi penerjemah bahasa isyarat. Karena ya kalau bukan Ruby siapa lagi? Malamnya mereka makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol, bercanda, ya layaknya keluarga yang harmonis dan akrab. Oke, kita balik lagi ke sekolah. Besoknya Ruby masuk ke kelas ekskul paduan suara. Hari itu adalah hari pertama masuk paduan suara. Jadi kayak masih tes vokal masing-masing peserta gitu deh. Ekskul ini diajar sama Mr. Bernardo. Ruby kelihatan deg-degan banget tuh. Kayaknya doi ini belum pernah nyanyi di depan orang lain deh. Setiap orang udah dapet giliran tes. Sampai akhirnya giliran Ruby. Ruby terlalu gugup. Doi malah kabur keluar dari ruang ekskul paduan suara itu. Lah, bocah ngapa ya? Ruby kabur ke sebuah hutan yang ada danaunya gitu. Dan tiba-tiba doi nyoba buat nyanyi di situ. Nah, itu suara lu bagus, Ruby. Ngapa lu malah kabur sih? Kocak banget nih si Neng. Pulang dari situ, Ruby nggak sengaja ngintip si bapak sama si mama lagi debat. Mereka kelihatan kayak lagi ngomongin soal keuangan yang kurang gitu. Ruby langsung kayak agak sedih dan mikir gitu karena orang tuanya kekurangan uang.
Besoknya, di sekolah, Ruby datengin Mr. Bernardo, si guru eskul paduan suara. Ruby jujur sama Mr. Bernardo kalau Doi kemarin kabur karena takut sama teman-teman yang ada. Doi juga ngaku takut nyanyinya jelek karena sering diejek sama teman-teman. Terus Mr. Bernardo nanya begini. You're the girl with the family? Emang menarik banget Ruby ini, lahir dari keluarga tuli tapi bisa denger dan bisa nyanyi sendiri. Tapi karena Mr. Bernardo lagi sibuk, Ruby diminta untuk datang pas kelas eskul aja nanti. Pulang dari sekolah, Ruby tiba-tiba dicegat si mamah dan diminta buat telepon neneknya karena ada perlu. Tapi Ruby malah nggak nurut, katanya besoknya Ruby ada kelas paduan suara. Lagi asik-asik di pojokan barisan orang paduan suara, Doi tiba-tiba dipanggil sama Mr. Bernardo. Si Ruby disuruh coba nyanyi di situ. Abis itu Ruby disuruh latihan dan pemanasan vokal kayak gaya anjing gitu deh. Semua anak paduan suara juga disuruh latihan. Dan abis itu langsung aja Ruby nyanyi. Hasilnya kayak begini. Wih gila, bagus banget kan suara Neng Ruby ini. Abis itu tadinya kelas eskul udah mau selesai. Tapi Ruby sama satu orang cowok di kelas itu dipanggil sama Mr. Bernardo. Tuh cowok namanya Miles. Mr. Bernardo pengen Ruby duet sama Miles buat di konser gitu katanya. Terus mereka bakal latihan di kelas berikutnya. Pulang dari sekolah, Ruby langsung ke tempat penjualan ikan. Di sana Doi kaget kenapa harganya masih rendah. Sampai Doi ngomel-ngomel tuh ke si abang. Tapi si bapak tuh sayang banget sama mereka dan bilang kalau keluarganya harus kompak dan akrab. Besoknya, Ruby ada kelas paduan suara lagi. Dan setelahnya, Doi ada latihan bareng Miles dan Mr. Bernardo. Nih hidupnya Ruby berarti seputar sekolah, nyanyi, sama ikan gitu dah. Pas latihan duet, mereka tuh masih malu-malu kucing gitu. Tapi langsung diajarin sama Mr. Bernardo, duet yang bener tuh kayak gimana. Abis itu pas mereka coba lagi, jadi lebih bagus nih. Pas latihan udah selesai, Miles pulang duluan. Tapi Ruby masih diajak ngobrol sama Mr. Bernardo. Si Mr. nanya, What are you doing next year? I don't know. nah, jadi si Ruby tuh dikasih tahu soal beasiswa untuk kuliah musik di sebuah kampus dan nanti bakal ada audisinya. Mr. Bernardo berbaik hati mau bantu Ruby latihan buat audisinya karena I need you nights and weekends. I do not waste my time. gas lah, ayo Ruby ikut dong audisinya. Di suatu hari Ruby ngasih tahu si mamah kalau Doi lagi ikut paduan suara. Tapi si mama malah bilang begini. Ya iyalah si mama nggak suka kalau Ruby nyanyi. Karena kan si mama tuli, jadi nggak bisa tahu apa yang dilakuin anaknya. Si Ruby jadi kesel gitu deh. Nggak lama dari hari itu, Ruby sama Miles latihan nyanyi di rumahnya Ruby. Awalnya sempat ada basa-basi awkward gitu deh, karena mereka berdua belum deket banget. Tapi akhirnya, mereka coba berdekatan dan saling tatap sambil bernyanyi. Sampai akhirnya mereka coba nyanyi dengan posisi saling membelakangi karena Ruby ngerasa gugup banget. Tapi di tengah-tengah latihan tiba-tiba ada suara dari kamar lain. Dan ternyata itu adalah suara si mama sama si bapak yang lagi begituan di kamarnya. Si Ruby malu dong karena ada temannya di situ, tapi malah suara nya kenceng banget. Dan akhirnya mereka ngobrol bareng di ruang tengah. Si mama sama si bapak ngiranya Ruby mau begituan sama Miles. Sampai-sampai mereka disuruh pakai kondom. Ruby malu banget si mama sama si bapak bilang begitu ke Miles. Dan akhirnya Miles disuruh Ruby keluar rumah dan Doi bilang ke orang tuanya. Besoknya pas Ruby lagi di kantin sekolah, ada sekelompok siswa yang ngeledek Ruby kayak begini. Ruby shock dong, kok bisa ada orang yang tahu bapaknya Ruby pernah peragain omongan kayak gitu? Siapa lagi pelakunya kalau bukan Miles? Tapi Miles bilang kalau pelakunya itu bukan dia, karena dia cuma ngasih tahu ke satu orang doang. Tapi cerita itu udah terlanjur nyebar.
Karena udah bete banget nih, Ruby memutuskan buat latihan nyanyi di rumah Mr. Bernardo. Ruby kelihatan struggle banget pas latihan nyanyi karena masih ada yang nggak pas. Mereka sampai coba berbagai teknik biar bisa nyanyi dengan suara yang sangat keluar dan berpower. Lanjut lagi, di suatu momen, Ruby ikut si bapak sama si abang buat meeting sama petugas perikanan. Kayak biasa deh, harganya diturunin, disuruh lebih nyari banyak ikan. Si bapak protes dan gak terima. Akhirnya ngomong ke petugas itu diterjemahin sama Ruby. Sampai-sampai si abang ikutan ngomong nih, doi malah memprovokasi orang untuk jual ikan sendiri aja daripada sama petugas perikanan. Pas sampai rumah, si mamah ngomel-ngomel, kok malah kayak gitu kejadiannya? Kan jual ikan sendiri itu susah cari kliennya, apalagi mereka dari kalangan tuli. Tapi ya mau gimana, cuma itu jalan keluarnya. Setelah itu, kegiatan Ruby jadi makin sibuk. Harus ikut mancing ikan, ngurus penjualan ke orang-orang, sekolah, dan masih harus latihan nyanyi juga. Kegiatan itu berulang-ulang sampai Ruby kelihatan capek banget. Sampai akhirnya Ruby jadi telat-telatan latihan nyanyinya. That's the third time you're late. Ruby minta maaf deh ke Mr. Bernardo dan janji nggak bakal telat-telat lagi. Besoknya di sekolah ada Miles nih yang rengek pengen minta maaf ke Ruby. Sampai-sampai Miles ngomong, Look, I know it's not an excuse, but it sucks in my house right now, and you've got this like perfect life. What? wow, ternyata selama ini Miles anggap keluarga Ruby sempurna dong. Bisa ngelihat sisi positifnya tuh si Miles. Tapi masalah nggak cuma itu, ada yang lebih penting nih. Pas lagi ngebantuin keluarganya mancing ikan, Ruby diminta sama si mamah buat jadi penerjemah bahasa isyarat karena mau ada wartawan yang wawancara. Tapi si Ruby bilang nggak bisa karena mau ada latihan musik. Si mamah maksa karena ini kesempatan buat jadi terkenal. Ya udah deh, Ruby terpaksa nurutin apa yang si mamah pengen. Tapi di tengah-tengah wawancara, Ruby udah dihubungin sama Mr. Bernardo buat latihan dan nggak boleh telat. Tapi ya mau gimana lagi kan? Abis dari situ Ruby langsung ke rumah Mr. Bernardo. Udah ketok-ketok, tapi nggak ada tuh si Mr. Bernardonya. Besoknya di sekolah, Ruby temuin deh Mr. Bernardo. Tapi Mr. Bernardo masih kecewa sama Ruby. Sampai dia ngomong, You have no discipline. You're late. You aren't prepared. yah udah kecewa berat itu si Mister. Pas sampai rumah, Ruby langsung ngomong ke keluarganya kalau doi pengen kuliah musik di pusat kota yang kampusnya jauh dari rumah. Tapi si mamah bilang, Ruby akhirnya keluarin unek-unek doi. Doi bilang capek banget kalau harus jadi penerjemah bahasa isyarat terus. Doi bilang mau punya kehidupan sendiri. Abis itu, di kamarnya si mama sama si bapak ngobrol deh tentang Ruby. Si mama khawatir kalau misal suara Ruby jelek dan nggak bisa nyanyi gimana. Soalnya mereka emang tuli kan, jadi nggak tahu apa yang dilakuin anaknya dengan bernyanyi. Besoknya Ruby udah mulai berani nggak ikut mancing sama si bapak dan si abang. Yang menggantikan Ruby adalah orang lain. Si Ruby hari itu malah berduaan sama Miles ke sebuah danau di belakang hutan. Ini permintaan Ruby biar Miles dimaafin. Mereka berenang gitu deh di situ sambil bercanda dan ngobrol. Sementara itu, si bapak sama si abang kesusahan buat ngobrol sama orang lain. Sampai-sampai mereka disamperin penjaga pantai karena nggak menjawab sinyal radio di laut. Di sisi lain, Ruby masih asik berduaan sama Miles sampai mereka cipokan. Ya elah, dari benci jadi cinta nih orang berdua. Pas pulang dari situ, Ruby ngeliat keluarganya lagi pada berunding. Si bapak bilang deh kalau mereka nggak bisa nangkep ikan lagi karena izinnya ditahan sama penjaga pantai karena udah melakukan pelanggaran. Sampai-sampai si bapak nyalahin Ruby. Ruby kecewa dong. Bukan cuma nggak bisa nangkep ikan lagi, tapi mereka juga kena denda ribuan dolar. Dan syaratnya kalau mau nangkep ikan lagi, harus ada awak kapal yang bisa mendengar dan berbicara. Malamnya, mereka berunding di meja makan. Si bapak tadinya memutuskan mau ngejual kapalnya dan bayar denda dari uang itu. Tapi Ruby bilang, wah, ini menyentuh banget sih. Ruby masih kepikiran dan ada hati buat bantu keluarganya loh.
Ruby juga bilang kalau kuliah itu bisa di tahun depan atau berikutnya. Dan Doi udah bisa ambil keputusan itu. Saat Ruby di kamarnya, ada si Mama yang masuk dan ngasih dress warna merah buat konser di sekolah nanti. Bukan cuma itu, di situ Ruby sama si Mama juga ngomong dari hati ke hati tentang masalah tadi. Si Mama cerita kalau pas Ruby lahir, sebenarnya si Mama sempet pengen Ruby jadi tuli juga, karena takut nggak bisa akrab. Tapi kenyataannya, sekarang mereka berdua bisa akrab dan baik-baik aja. Dan peluk-pelukan deh mereka berdua. Menyentuh hati banget ya guys. Besok paginya, Ruby masih bingung kenapa si abang marah sama Doi. Disamperin deh si abang dan kasih tahu alasan kenapa dia marah. Duh, ini menyentuh banget lagi kata-kata si abang. Gak lama dari itu udah akan dimulai konsernya Ruby dan kawan-kawan di sekolah. Ruby pakai dress merah yang dibeliin sama si Mama. Dan konser pun dimulai. Gak cuma paduan suara, tapi juga ada penampilan spesial Ruby dan Miles. Bisa bayangin gak sih? Selama konser ini, keluarga Ruby nggak bisa denger suara Ruby tuh kayak gimana. Keluarga Ruby kelihatan nggak bisa enjoy. Tapi mereka tahu kalau semua orang suka. Bahkan sampai ada penonton yang nangis. Dan setelah itu, semuanya tepuk tangan. Pulang dari konser, si bapak ngajak Ruby buat ngobrol-ngobrol di luar rumah. Si bapak nanya ke Ruby, abis itu, si bapak minta Ruby nyanyiin langsung di depan bapaknya. Eksklusif. Sedih banget gak sih? Si bapak nggak bisa denger, tapi dia masih mau berusaha untuk memahami apa yang Ruby nyanyiin. Sampai akhirnya, si bapak cium dan peluk Ruby. Besok paginya, Ruby dibangunin sama si bapak. Dan coba tebak, Ruby dipaksa buat ikut audisi nyanyi buat beasiswa kuliah musik. Dianterin sama keluarganya ke kota pakai mobil. Pas sampai, Ruby bertemu juga sama Miles yang abis audisi lebih dulu. Ruby juga deg-degan ngeliat peserta yang bagus-bagus. Dan sekarang giliran Ruby yang masuk ke ruang audisi. Awalnya, Ruby hampir nggak bisa mulai audisi karena nggak bawa lembaran musik buat dikasih ke pemain piano. Tapi tiba-tiba, I can accompany her. Sorry for interrupting. Hi. dan akhirnya Mr. Bernardo yang mengiringi audisi vokal Ruby. Kelihatan deg-degan banget, tapi Ruby berusaha semaksimal mungkin. Keluarga Ruby yang kelihatan nyelonong di podium atas jadi penyemangat buat Ruby. Dan Ruby menyanyikan lagu sambil memakai bahasa isyarat supaya keluarganya bisa memahaminya. Yang mau nangis, yuk nangis dulu yuk. Karena Ruby juga nyanyi sambil bayangin momen-momen seneng bersama keluarganya. Gak lama dari hari itu, Ruby lihat pengumuman hasil penerimaan beasiswa kuliah musik bareng keluarganya. Dan hasilnya... Abis itu, Ruby juga ketemuan sama Miles. Ruby bilang kalau Doi keterima, sementara Miles nggak diterima. Mereka cipukan lagi deh. Ternyata udah pacaran dong nih orang berdua. Dan gak lama lagi tibalah hari dimana Ruby harus ngekos dan mulai pendidikan kuliahnya di kota. Ruby pamitan sama si mama, si abang, dan si bapak. Keluarganya kelihatan kayak berat banget ditinggal Ruby. Belum juga pergi jauh, Ruby... Wait, stop. Mata Ruby langsung berkaca-kaca. Pas Ruby balik lagi ke mobil, pandangannya nggak bisa lepas dari keluarganya. Mereka saling berkata, I love you, pakai bahasa isyarat. Kode bukan tentang kekurangan, tapi tentang memahami perbedaan. Tentang bagaimana cinta bisa hadir bahkan dalam keheningan. Dan tentang berani mengejar mimpi walau harus meninggalkan yang kita cintai. Ruby telah memilih, tapi bukan meninggalkan, melainkan terbang sambil membawa cinta mereka. Gimana nih pendapat kamu tentang film Coda? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.